Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Sofania Linsih dengan NIM 23060032 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2, sesi 054 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 11 yang ada di buku Makroekonomi Menq, yaitu tentang permintaan agregat 2 dengan penerapan model ISLM. Nah, di mana bab 11 ini terdapat 4 daftar isi dengan 4 materi. Yang pertama yaitu menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Kedua, ISLM sebagai teori permintaan agregat. Yang ketiga, depresi besar. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kesimpulan. Baik, masuk saja materi yang pertama. Nah, di mana materi yang pertama ini saya akan menjelaskan model ISLM dari agregat demand. Di sini terdapat kurva. Kurva ini yaitu eh, menjelaskan bahwa kita telah membuat model ISLM dengan permintaan agregat. Nah, mari kita terapkan pada 3 hal, yaitu yang pertama, penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua, bagaimana ISLM itu sesuai masuk ke dalam model penawaran dan model permintaan pada bab 9 sebelumnya. Dan yang ketiga, yaitu depresi. Dan di mana di sini terlihat kurva. Kurva ini yaitu mengenai titik titik keseimbangan dari eh, IS dengan LM. Nah, IS ini itu investasi dan saving. LM ini likuiditas dan money. Lanjut. Nah, dengan menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM, ini penjelasannya yaitu perpotongan kurva IS dan kurva LM itu menentukan bagaimana tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Nah, jika kurva IS atau LM itu bergeser, maka equilibrium perekonomian jangka pendek dapat berubah. Nah, dan juga pendapatan nasional itu berfluktuasi. Nah, sekarang kita memeriksa bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva-kurva ini bergeser. Nah, bagaimana kebijakan fiskal dapat menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek. Di sini penjelasannya, di sini eh, delta G bertambah. Nah, perhatikan kenaikan belanja pemerintah ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G per 1 dikurang MBC. Nah, di sini kurvanya. Kurva kurva ini menjelaskan kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta G per 1 dikurang MPC
yang dapat menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Maka kurva ini bergeser ke kanan. Ini dapat menaikkan pendapatan itu juga bergeser ke kanan dan tingkat bunganya tuh naik ke atas. Lanjut, di sini mengenai perkurangan dari delta T. Nah, misalkan penurunan pajak sebesar delta T ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC per 1 dikurang MPC. Di sini ada kurvanya. Nah, dengan penjelasannya, kurva IS akan bergeser ke kanan sebesar delta T dikali MPC per 1 dikurang MPC. Ini yang akan menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Dengan kurva IS itu bergeser ke kanan, maka pendapatan ini yang Y ini dari Y1 ke Y2 dan juga tingkat bunganya itu akan naik juga ke atas, yaitu R1 ke R2. Nah, lanjut, oh, bagaimana kebijakan moneter dapat menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Nih, di sini penambahan dari delta M ini moneter dengan peningkatan jumlah uang beredar. Sini ada penjelasan kurva. Kurva ini menjelaskan dari kurva LM itu bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Nah, mengapa itu terjadi? Karena ketika bank sentral itu meningkatkan jumlah uang beredar, maka masyarakat memiliki uang dapat lebih banyak daripada yang ingin mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Nah, hasilnya itu mereka mulai mendepositokan uang tambahan ini di bank atau menggunakannya untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral itu keluarkan. Ini membawa pasar uang ke equilibrium baru. Nah, titik keseimbangan yang baru. Nah, lanjut tingkat bunga lebih rendah, tingkat bunganya itu akan turun ke R2 ke R1. Nah, lalu juga dapat mempengaruhi pasar barang. Tingkat bunga lebih rendah menstimulasi investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi, dan pendapatan Y. Baik, di sini penjelasan model IS dan LM itu menunjukkan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Nah, eh, kesimpulan ini memperluas analisis kita tentang kebijakan moneter di bab 9 sebelumnya. Dalam bab itu kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tapi kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter itu menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak. Proses yang disebut
mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Nah, model ISLM inilah yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dapat menurunkan tingkat bunga yang menstimulasi investasi dan lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Lanjut, analisis kebijakan dengan model makroekonomi. Nah, model ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi tingkat pendapatan ekuilibrium. Prediksi dari model namun kualitatif bukan kuantitatif. Model ISLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah dapat meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak itu dapat menurunkan GDP. Tetapi ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak tersebut. Nah, model-model makroekonometrik dapat mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. Jadi, model-model ini bukan secara teori, tetapi juga bisa menggambarkan secara kuantitatif penjelasannya. Nah, masuk materi selanjutnya ISLM sebagai teori permintaan agregat. Di sini merupakan dari ISLM ke AD. Di sini ini kurvanya, dari kurva ini menjelaskan kita juga melihat dari diagram IS dan LM bahwa R dan Y ada pada dua sumbu. Nah, sekarang kita akan membawa variabel ketiga, tingkat harga, dengan simbolnya P ke dalam analisis. Nah, lanjut kita dapat melakukannya dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi. Nah, untuk menderivasi AD, mulai pada titik A di grafik atas, sekarang kita naikkan tingkat harga dari P1 ke P2. Di sini, dari titik A ini ke P1, lanjut ke P2. Nah, kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real. Dan Y menggeser LM, ini menggeser LM ini ke kiri ke titik B. Ini seharusnya ini titik B nih. Nah, nih. Titik B nih. Kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser LM ke kiri ke titik B. Ini dari penjelasan kurvanya. Nah, R meningkat karena R itu meningkat karena R meningkat, kita tahu investasi akan menurun. Nah, karena suku bunga itu meningkat, maka investasi juga akan menurun. Karena berbagai proyek investasi dengan tersebut proyek investasi itu maka akan menjadi mahal. Nah, inilah yang menimbulkan proses pengganda. Karena investasi itu berkurang dapat menyebabkan ini
A menyebabkan A itu pendapatan juga akan menurun. Nah, pendapatan menurun juga akan memicu biaya menurun. Nah, seiring itu kita bergerak ke atas pada kurva IS tersebut. Nah, eh, ketika eh, ketika ketika P ini naik dari P1 ke P2 itu memicu serangkaian kejadian yang berakhir dengan pendapatan akan menurun. Hubungan invers yang dapat mendefinisikan kemiringan ke bawah dari agregat demand tersebut. Nah, lanjut di sini. Di sini merupakan eh, penjelasan dari penjelasan dari eh, kenaikan belanja pemerintah. Nah, misalkan ada A, kenaikan belanja pemerintah ini naik, ini berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan AD. Nah, IS itu Y sama dengan itu pendapatan dikurang pajak. Nah, ini akan suku bunga ini akan naik dan juga kenaikan belanja pemerintah juga akan naik. Nah, di sini terdapat terdapat dua kurva. Dalam jangka pendek kita itu bergerak sepanjang RAS dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output itu berjalan, dalam jangka panjang tingkat harga akan meningkat. Nih, tingkat harga ini, tingkat harga meningkat dari P0 ke P2. Nah, juga eh, harga ini akan naik itu mengurangi nilai keseimbangan uang real. Nah, yang berarti pergeseran dari pergeseran ke kiri, nih pergeseran ke kiri pada kurva LM. Nah, LM eh, M itu harga harga naik, terus likuiditasnya turun itu suku bunga suku bunga dengan pendapatan. Nah, akhirnya ini menempatkan kita pada C. Titik C ini di kedua dia- diagram tersebut. Di dua kurva ini. Dua kurva ini. Lanjut. Di sini yaitu penjelasan dalam jangka pendek. Penjelasan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, ingat bahwa SR adalah pergerakan dari titik A ke titik B. Nah, sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian.
Nah, untuk variabel Y, P, dan R, kita dapat membaca dampaknya pada kurva ini. Nah, dua kurva ini menjelaskan yang pertama itu output. Output ini akan naik karena Y bergerak dari Y bintang ini ke aksen dari Y1 ke Y2. Nah, harganya tuh harga terletak pada P0 karena harga kaku pada SR. Nah, nah, suku bunga tersebut akan naik karena pendapatan naik itu mengarah pada kenaikan suku bunga. Nah, untuk biaya kenaikan suku bunga seiring IS itu bergerak sepanjang kurva LM. Untuk 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 biaya naik karena pendapatan naik itu meningkatkan tingkat konsumsi. Konsumsi naik itu juga eh, pendapatan akan naik. Nah, untuk investasi itu akan menurun. Karena kenapa investasi itu menurun? Karena suku bunga meningkat. Eh, Kalau suku bunga itu meningkat, maka maka penyebabnya itu tingkat investasi juga akan menurun. Lanjut, di sini penjelasan mengenai dampak jangka panjangnya. Nah, untuk variabelnya Y, P, dan R, kita akan membaca dampaknya pada dua diagram ini. Sebelumnya, bahwa LR adalah pergerakan dari titik A ke titik C. Lanjut di sini penjelasan dari dua kurva ini. Ketika ketika Y0 itu harga naik, harga naik ini menggeser LM, ini ke kiri, terus kita akan mengembalikan Y ke Y bintang. Nah, sebagaimana isyaratkan LRAS dalam jangka panjang. Nah, untuk P, harga harga itu akan naik untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. Nah, lanjut pada R, itu tingkat suku bunga juga akan naik merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM karena harganya tuh naik. Nah, untuk C, konsumsi konsumsi itu nol karena baik Y dan T juga akan kembali ke tingkat alaminya. Nah, di mana C sama dengan C, Y dikurang T karena karena konsumsi itu nol. Nah, untuk investasi itu menurun. Kenapa? Karena suku bunga telah meningkat. Bahkan lebih banyak karena eh, karena harga itu naik. Baik.
Di sini saya akan menjelaskan. Nah, misalkan kita misalkan nih eh, uang. Misalkan kita mempunyai uang nih. Misalkan ada A plus kenaikan uang. Nah, lihat pada persamaan sesuai yang menyatakan istilah M, moneter. Nah, perhatikan bahwa M itu meningkat, bahwa uang meningkat, sehingga itu meningkatkan jumlah, bahwa moneter itu meningkat, sehingga meningkatkan nilai jumlah uang beredar real yang berarti bergeseran ke kanan. Nah, di sini pada kurva LM dan AD. Nah, dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A, titik A ini ke titik B. Tetapi seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga eh, tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Nah, maka di sini eh, ketika harga ini naik, itu menyebabkan mengurangi nilai jumlah uang beredar real, yang berarti eh, kurva LM ini akan bergeser ke kiri, kurva LM. Nah, di sini LM, M atau P sama dengan L, R, Y. Lanjut. Nah, eh, akhirnya ini menempatkan kita pada titik C pada dua kurva ini. Nah, ini titik kurva C-nya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dampak jangka pendeknya. Baik, selanjutnya eh, saya akan menjelaskan dampaknya pada jangka pendek. Nah, ingat bahwa SR adalah pergerakan dari titik A ke titik B. Nah, sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Nah, untuk variabelnya yaitu Y, P, dan R. Nah, sekarang kita akan membaca pada dua kurva ini. Dua kurva ini. Nah, ketika pendapatan itu naik, karena Y bergerak itu ke dari Y bintang ke Yaksen nih, juga P itu 0 karena harga kaku pada SR.
Lanjut, tingkat bunga itu akan menurun pendapatan karena eh, pendapatan naik itu mengarah pada penurunan R seiring LM itu bergerak sepanjang kurva IS. Nah, untuk konsumsi C ini juga akan naik karena pendapatan naik. Penaik itu meningkatkan tingkat konsumsinya. Lanjut untuk investasi juga naik karena suku bunga meningkat. Nah, tingkat investasi itu akan menurun. Lanjut di sini yaitu tentang di sini dampaknya jangka panjang. Nah, ingat bahwa LR itu adalah bergerak dari titik A ke titik C. Nah, untuk variabelnya itu Y, P, dan R juga kita akan membaca pada dampak pada kurvanya ini. Nah, yaitu 0 karena harga naik menggeser LM ke kiri itu mengembalikan Y ke Y bintang. Nah, sebagaimana disyaratkan LRAS juga harga naik untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. Nah, P0 juga 0 merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM karena harga naik. Nah, mengembalikan R ke tingkat alaminya. Lanjut untuk konsumsi 0 karena baik Y dan T kembali ke tingkat alaminya. Nah, untuk investasi juga 0 karena Y atau R tidak berubah. Nah, perhatikan satu-satunya dampak LR dari peningkatan jumlah uang beredar adalah kenaikan tingkat harga. Lanjut. Nah, bagaimana jika ada peningkatan belanja konsumsi otonom? Nah, di sini dari penjelasan kurvanya, yang pertama itu konsumsi menyebabkan kurva IS itu bergeser ke kanan ke IS. Nah, untuk pendapatannya akan naik, juga konsumsi naik. Terus yang kedua ini menimbulkan pergeseran ke kanan dari AD ke AD aksen, nih ke AD aksen. Lanjut yang ketiga itu eh, yang ketiga harga naik itu menyebabkan LM atau P0 itu bergeser ke kiri ke LM ke P2. Ini akan penurunan nilai jumlah uang beredar real. Nah, selanjutnya, nah ini perbedaannya jangka pendek dengan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu pendapatan naik, jangka jangka panjang 0, untuk harga 0, untuk jangka pendek harga 0, jangka panjang naik. Untuk suku bunga jangka pendek itu naik, kalau jangka panjang itu naiknya itu bertambah. Terus untuk konsumsi jangka pendek naik dan juga jangka panjang itu akan bertambah juga. Terus untuk investasi jangka pendek itu berkurang. Nah, kalau untuk jangka panjang itu berkurangnya itu banyak gitu. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai depresi besar. Nah, depresi besar ini hipotesis pengeluaran atau spending hipotesis itu menyatakan penyebab penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS. Nah, hipotesis uang atau money hipotesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan historis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengangguran itu naik dari 3,2% ke 25,2%. Dan beberapa ekonom mengatakan deflasi memburuk depresi besar. Nah, mereka berpendapat deflasi membuat kemerosotan ekonomi tipikal pada 1931 itu menjadi periode pengangguran tinggi dan pendapatan merosot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena menurunnya jumlah uang beredar, bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga, ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresi. Nah, mari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga yang mempengaruhi pendapatan pada model ISLM. Nah, di sini efek Beagle.
Pada model ISLM, penurunan harga meningkat pendapatan untuk tiap jumlah uang beredar M. Tingkat harga lebih rendah berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. Nah, M atau P itu kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan lebih tinggi. Nah, cara lain di mana penurunan harga meningkat pendapatan disebut efek Pigot atau Pigot Effect pada dekade 1930-an. Ekonom em, Ekonom Arthur Pico itu menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Nah, seiring harga turun dan keseimbangan uang real naik, rumah tangga juga akan meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka. Dan kurva IS itu akan bergeser ke kanan. Lanjut, di sini mengenai teori deflasi utang. Nah, ada dua teori menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatnya. Yang pertama, teori deflasi utang, pen- yaitu penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Yang kedua, dampak deflasi yang diharapkan. Nah, teori deflasi utang meredistribusi kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga menaikkan jumlah utang real. Pemiskinan debitor membuat mereka mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor itu lebih banyak. Jika kecenderungan mengonsumsi mereka sama, tidak ada dampak agregat, tapi jika debitur mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah yang kreditor tingkatkan, efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini meng- mengkontraksikan IS dan mengurangi pendapatan nasional. Nah, di sini lanjut deflasi yang diharapkan dalam model ISLM. Nah, di sini terdapat kurvanya. Kurva ini yang menjelaskan deflasi yang diharapkan atau nilai negatif. Itu menaikkan tingkat bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Nah, penurunan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Kurva IS ini eh, menurunkan ke bawah ini. Juga tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal turun, tetapi tingkat bunga real itu naik. Hmm. Nah, baik. Di sini dari di materi ini terdapat kesimpulannya. Nah, tujuan bab ini dan bab sebelumnya itu memperdalam pemahaman kita tentang permintaan agregat. Kita sekarang memiliki sarana untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, harga adalah fleksibel dan kita menggunakan analisis klasik dari bagian 2 dan 3 buku ini. Namun dalam jangka pendek juga bersifat kaku dan kita menggunakan model ISLM untuk mengkaji bagaimana perubahan kebijakan yang mempengaruhi perekonomian. Nah, meskipun memberikan kerangka dasar untuk menganalisis permintaan agregat, model yang disajikan dalam bab ini bukan secara keseluruhan cerita, ataupun dalam bab-bab selanjutnya kita juga akan mengkaji secara lebih rinci unsur-unsur dari model ini dan dapat memperbaiki pemahaman kita tentang permintaan agregat. Nah, selanjutnya itu di bab 12 kita akan mengkaji bagaimana interaksi di dunia internasional yang dapat mempengaruhi teori permintaan agregat. Nah, pada bab 13 juga mempelajari teori di belakang penawaran agregat jangka pendek. Dan juga bab 14 kita melihat bagaimana kerangka teoritis ini dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan stabilisasi. Selain itu, pada bab berikutnya kita juga mengkaji dengan lebih rinci elemen dari model SLM yang artinya memperdalam pemahaman kita tentang permintaan agregat. Nah, lanjut pada bab 16 itu kita mempelajari teori konsumsi karena fungsi konsumsi adalah bagian penting dari model ISLM. Nah, analisis konsumsi yang lebih dalam bisa memodifikasi pandangan kita tentang dampaknya kebijakan moneter dan fiskal terhadap perekonomian. Model ISLM sederhana yang dibahas pada bab 10 dan 11 memberikan titik awal untuk analisis selanjutnya. Baik, eh, dari penjelasan ini, dari kesimpulan ini, maka berakhir pula penjelasan saya mengenai di bab 11 ini. Nah, apabila
Eh, Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan informasi, saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.